Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle ya. Nah, video kali ini kita akan belajar terkait dengan listing. Mulainya teman-teman silahkan buka L developernya ya. Dan jangan lupa teman-teman juga jalankan Dockernya. Oke, kita akan login terlebih dahulu dengan koneksi yang pernah kita buat ya. DB user. Kita akan masuk dulu. Oke, ini halaman untuk SQL editornya ya. Oke, jadi kita akan belajar terkait dengan select listing. Select listing ini adalah sebuah perintah di Oracle yang bisa kita gunakan untuk memfilter baris yang duplikat. Nah, jadi kalau ada baris yang double yang sama ini akan dihilangkan dengan perintah listing. Data kolom yang dikembalikan akan dipastikan unik. Jadi sesuai dengan kolom yang kita definisikan ya. Kalau misalkan cuma satu, dia akan mengidentifikasi hanya berdasarkan satu kolom. Kalau ada dua, ada tiga, jadi sesuai dengan kolom yang ada. Dia akan bikin unik antara semua kolom yang didefinisikan. Perintah dasarnya seperti ini. Jadi distinct ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi distinct ini kombinasi dengan perintah select. Jadi kalau teman-teman baru join di video kali ini, nah teman-teman harus sudah melihat dulu eh, video sebelumnya terkait dengan perintah select ya. Jadi di sini harus ada perintah select, kemudian distinct disematkan setelah perintah selectnya. Kemudian ini kita definisikan kolomnya. Nah, kolomnya ini bebas ya. Bisa satu saja ataupun misalkan lebih dari satu. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian di sini ada from table. Nah, from table juga sama. Boleh tabelnya hanya satu ataupun join dengan tabel lainnya. Nah, seperti ini perintah dasarnya. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita memiliki beberapa kolom. Jadi select, kemudian distinct, definisikan kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. From ini sumbernya dan tabel name. Tabel name ini bisa berupa tabel join ataupun hanya single tabel ya. Oke, kita langsung coba contohkan ya. Nah, misalkan saya pertama akan select dulu bintang from kontak ya. Nah, kontrol spasi saya akan ambil kontak ini. Kita akan coba jalankan. Oke, ini data kontaknya. Menjalankannya saya menekan Ctrl Enter ya di shortcut ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngeklik ini juga silahkan nih ada tombol untuk run statement. Nah, saya mau mengambil di sini hanya first name ya. Nah, misalkan saya hanya mengambil ini first name. Nah, kemudian ini akan saya urutkan order by first name. Oke. Saya akan coba jalankan. Nah, ini kita coba lihat dulu datanya. Ini ada yang double ya. Nah, contohnya yang double itu ini. Charlie. Charlie ini ada double ya. Nah, ini juga ada double nih, ada dua. Contohnya yang double. Nah, supaya mencegah ini terjadinya double, kita bisa tambahkan distinct di sini. Distinct. Distinct. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah didefinisikan distinct, kita tinggal jalankan Ctrl Enter. Nah, di sini juga perhatikan jumlahnya. Tadi ada 100. Kita coba lihat dulu ya. Tadi jumlahnya Ctrl Enter. Nah, tadi ada sekarang ada 50. Kita lihat dulu yang tadi double ada nggak? Nah, Charlie ini ada ya. Nah, kita tambahkan di sini distinct. Distinct, kemudian kita kontrol enter. Nah, sekarang jadi 50, barusan kan 100 kan? Nah, jadi berkurang datanya dan yang Charlie tadi, nah ini Charlie tinggal satu. Tadi kan ada dua ya. Nah, ini distinct bisa kita gunakan untuk menghilangkan duplikasi data, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan distinct untuk
beberapa kolom. Nah, misalkan saya mau coba select bintang from order item ya. Order item. Teman-teman bisa lihat tabelnya dari sini. Ini kan ada tabel, diklik. Nah, ini ada order item ya. Nih, saya menggunakan tabel yang ini. Oke. Order item ini kita coba jalankan dulu. Ini datanya. Nah, kita coba di sini definisikan produk ID dan quantity ya. Kontrol spasi, ada produk ID, koma, kemudian ada quantity ini ya. Enter. Kita coba lihat. Nah, ini datanya ya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan di sini order by, misalkan produk ID ya. Order by produk ID. Ini. Terus kita tambahkan di sini distinct. Ini jumlahnya 50 ya. Kita tambahkan distinct. Kita jalankan. Ini masih tetap 50. Kenapa? Karena ketika melakukan distinct, dia akan mengidentifikasi bukan hanya satu kolom, tapi semua kolom yang didefinisikan. Karena kita mendefinisikan dua kolom, produk ID dan quantity, jika dia akan cek produk ID terjadi duplikat ya satu, tapi kuantitinya tidak. Kalau misalkan kedua-duanya duplikat, ini baru dia akan hilangkan. Ya, di sini ada satu, tapi di sininya 57, berbeda dianggapnya. Jadi bukan dianggap sebuah duplikat si Oracle-nya. Oke, seperti itu ya contohnya untuk kita melakukan distinct lebih dari satu kolom. Nah, sekarang kita mau melakukan distinct untuk data yang memiliki nilai 0. Nah, misalkan saya mau select bintang from location. Saya akan kontrol spasi location ini ya. Oke, kita coba dulu. Nah, saya akan menampilkan state. Ini kan ada nulnya nih. State. Nah, kita jalankan. Nah, ini ada nulnya. Nah, kita coba di sini order by ya. Order by. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kita akan coba terapkan. State. Nah, kemudian kita coba gunakan null. Nulls ini di awal. Ini ya. Pertama kita coba jalankan dulu. Lihat di sini nulnya duplikat ya. Kita tambahkan di sini distinct. Distinct. Nah, tekan Ctrl Enter. Lihat nulnya sekarang hanya 1. Jadi walaupun nul, dia akan tetap di distinct tetapi tidak dihilangkan ya. Berbeda dengan data tidak walaupun misalkan spasi kosong ataupun apapun, dia akan tetap dianggap itu sebuah row. Kan nul ini dianggapnya nothing else ya. Tapi ini memang isinya tidak ada apapun, tapi tetap dimunculkan sebagai row ketika distinct ini dijalankan. Oke, distinct cukup simpel ya, hanya seperti itu sekilas saja. Nanti distinct ini banyak digunakan ketika kita sudah melakukan combine dengan beberapa tabel, join, dan sebagainya. Kita akan bahas mengenai hal itu ke depan. Jadi di awal-awal kita yang ringan-ringan dulu saja supaya tidak terlalu membebani ya. Di awal-awal kita yang ringan-ringan supaya nanti bertahap dan semakin advance kesananya. Oke? Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.